Hai sobat semua, ketemu lagi dengan saya di channel Fun Fisik Fisika Asik. Channel yang membahas materi dan soal fisika SMA terupdate. Kali ini saya akan membahas tentang suhu dan pemuaian zat padat. Kita saksikan videonya. Ya, baiklah kita bahas bagian yang kedua dari video kita kali ini, yaitu tentang pemuaian zat padat. Pada kali ini pemuaian zat padat kita membahas 3 hal, yaitu pemuaian panjang, pemuaian luas, dan pemuaian volume. Yang pertama kita akan bahas pemuaian panjang. Misalkan di sini ada zat padat yang panjang awalnya L0, panjang mula-mula, dipanaskan sehingga panjangnya bertambah menjadi LT. LT itu adalah panjang akhirnya. Nah, L0 dan LT ini ada selisih. Nah, selisih inilah yang namanya delta L. Delta L itu adalah pemuaian panjangnya atau pertambahan panjangnya. Nah, ternyata di sini delta L itu pemuaian panjang itu bergantung kepada panjang mula-mula, ya. Kemudian bergantung kepada koefisien muai panjangnya alfa, ya. Bergantung juga dengan perubahan suhunya, ya. Jadi tambahan panjangnya adalah panjang mula-mula kali alfa kali delta T, ya. Nah, sekarang bagaimana panjang akhirnya? Nah, panjang akhir itu adalah sama dengan panjang mula-mula ditambah delta L. Nah, ini ya. Tinggal ditambahkan delta L. Nah, kadangkala ada yang menuliskan rumusnya begini. LT sama dengan L0 kali 1 ditambah alfa delta T. Boleh saja, ya. Tapi kita akan lebih mudah, panjang akhir itu adalah panjang mula-mula ditambah pertambahan panjangnya saja. Langsung, ya. Nah, contohnya kita akan lihat nih, contoh yang pertama di sini ada sebuah kawat besi yang panjangnya 100 meter, ya. Kemudian suhu awalnya 0 derajat, dipanaskan sampai 80 derajat. Koefisien muai panjang besi adalah 12 kali 10 pangkat min 6 per derajat Celcius. Ya. Nah, berapa pertambahan panjangnya? Berapa panjang akhirnya? Ya. Itu pertanyaannya. Ya. Jadi panjang awal satuannya meter, suhu derajat Celcius, koefisien muai panjang per derajat Celcius. Nah, pertama kita cari delta L, L0, alfa, delta, T. Masukkan angkanya, 100 meter, alfanya 12 kali 10 pangkat min 6 per derajat Celcius. Nah, delta T-nya ini. Jadi delta T-nya adalah 80 derajat Celcius. Nah, di sini kali 80 derajat Celcius. Nah, derajat Celciusnya hilang, maka di sini delta L-nya nanti satuannya meter, ya. Nah, 12 kali 8 adalah sama dengan 96, gitu kan? Nah, nolnya ada 1, 2, 3 ribu, gitu kan? Kali 10 pangkat min 6. Nah, kalau kita hitung nih 1, 2, 3, 4, berarti delta L-nya itu 9,6 kali 10 pangkat min 2 meter. Ya. Atau kalau mau dituliskan dalam pecahan desimal itu adalah 0,096 meter. Ya, ini pertambahan panjangnya. Ya, sekarang bagaimana panjang akhirnya LT-nya? Nah, LT itu tinggal L0 ditambah delta L saja, ya. 100 ditambah 0,096, kan sama-sama meter, ya. Sehingga hasil akhirnya adalah 100,096 meter. Nah, ini cara mencari panjang akhirnya. Tinggal panjang awal ditambah pertambahan panjangnya. Ya, contoh berikutnya adalah seperti ini. Kita punya dua logam yaitu kuningan dan aluminium yang panjang mula-mula adalah 100 meter, sama ya, pada suhu 0 derajat. Koefisien muai panjang alfa dari kuningan adalah
19 kali 10⁴ min 6, sedangkan aluminium 25 kali 10⁴ min 6 per derajat Celcius. Berapa selisih panjang kedua batang tersebut pada suhu 100 derajat? Berarti delta T-nya, kenaikan suhunya adalah 100 derajat. Nah, karena panjang mula-mula adalah 100, maka selisih panjang itu ditentukan dari selisih pertambahan panjangnya. Ya. Kuningan bertambah panjang berapa, aluminium bertambah panjang berapa, tinggal kita cari selisihnya nanti. Ya. Nah, maka kita cari delta L untuk kuningan. L0, alfa kuningan, delta T nantinya. Ya. Nah, L0-nya adalah 100, alfa kuningan 19 kali 10⁻⁻⁶, delta T-nya 100 ya, supaya angkanya mudah nih. Jadi ini menjadi 10⁴ berarti min 2 berarti sama aja dengan 0,19 meter. Ya, ini pertambahan panjang dari kuningannya. Kemudian pertambahan panjang dari aluminiumnya sama rumusnya L0, tapi alfanya alfa aluminium ya, delta T ya, sama 100, cuma di sini 25 kali 10⁻⁻⁶ kali 100, sehingga kalau dihitung hasilnya adalah 0,25 meter. Nah, sekarang selisih panjangnya berapa ya? Nah, selisih panjangnya berarti sama dengan 0,25 itu dikurangi 0,19 ya. Sama dengan 0,06 meter. Jadi ini selisih panjang antara batang kuningan dan aluminium. Ya, pemuaian zat padat yang kedua adalah pemuaian luas. Nah, misalkan di sini ada suatu luasan, mula-mula adalah A0, setelah dipanaskan luasnya menjadi lebih besar. Nah, ini menjadi luas akhirnya. Nah, pemuaiannya adalah pertambahan luasnya, delta A-nya itu adalah sama dengan A0 beta delta T. Jadi sama dengan pemuaian panjang, hanya di sini luas beta itu adalah koefisien muai luas, ya. Jadi beta ini adalah koefisien muai luas. Yang besarnya adalah sama dengan 2 alfa ya. Jadi beta ini adalah 2 alfa. Alfa itu koefisien muai panjang. Jadi kalau luas dikalikan 2 ya. Nah, sekarang untuk mencari luas akhirnya itu tinggal pakai rumus apa? Ya, luas mula-mula ditambah pertambahan luasnya. Ya. Sudah ini, langsung ke sini, ya. Atau kalau dilihat di buku, rumus A akhir itu bisa dihitung dari A0 dalam kurung 1 ditambah beta kali delta T, ya. Jadi dengan mengganti delta A-nya itu ada A0 beta delta T sini, ya. Nah, kita lihat contohnya yang pertama adalah kita punya suatu luasan 80 cm persegi pada suhu 35 derajat Celcius. Alfanya 1,7 kali 10⁻⁵ derajat per derajat Celcius. Kenaikan suhunya sampai 140 derajat karena dipanaskan sampai 175 derajat. Ya. Nah, yang ditanyakan adalah luas akhirnya berapa? Nah, untuk menghitung luas akhir, kita cari aja pertambahan luasnya, delta A, dengan rumus A0 beta delta T. Nah, betanya itu dari sini. Beta itu adalah 2 alfa. Ya, kalau alfanya 1,7, maka di sini 3,4 kali 10⁻⁵ per derajat Celcius. Gitu kan? Nah, A0-nya adalah 80, betanya 3,4 kali 10⁻⁵, delta T-nya 140. Nah, di sini tidak perlu dirubah di sini A0-nya. Ya, cm persegi ya, nanti satuannya cm persegi juga, ya. Nah,
Kalau kita hitung 80 kali 3,4 kali 140 10 pangkat min 5 ini hasilnya adalah 0,3808 cm persegi. Nah, untuk menghitung luas akhirnya ya tinggal A0 itu ditambah delta A. A0-nya 80. Tinggal ditambah ini 80 ditambah 0,3808. Ya, tinggal dikalikan. Hasilnya adalah 80,3808 cm persegi. Ya. Jadi jangan pakai rumus yang ini. Ya. Jadi tinggal cari delta A, tinggal tambahkan dengan luas mula-mula, sudah ketemu. Ya, contoh berikutnya di sini ada sebuah plat baja, misalkan di sini mempunyai ukuran 20 kali 40, ya. Atau panjangnya 40, lebarnya 20 cm. Koefisien muai panjang baja tadi adalah 1,1 10 pangkat min 5. Ini pada suhu 20 derajat. Dipanaskan sampai suhu 60 derajat. Berapa pertambahan luasnya gitu ya. Nah, jadi dari sini kita bisa tahu delta T-nya itu adalah 40 derajat Celcius. Beta-nya berarti sama dengan 2 alfa. 2 kali 1,1 jadi 2,2 kali 10 pangkat min 5 per derajat Celcius. Luasnya mula-mula dari sini ya, A0-nya itu adalah 40 kali 20, 800 cm persegi. Nah, cm persegi tidak usah kita rubah satuannya, biarkan aja ya. Nah, delta A itu sama dengan A0 beta delta T gitu ya. Nah, A0-nya adalah 800, betanya 2,2 kali 10 pangkat min 5, delta T-nya adalah 40. Nah, kalau dihitung ini hasilnya adalah 0,704. Nah, satuan A0-nya cm persegi ya di sini cm persegi. Nah, kalau kita akan menghitung berapa luas akhirnya, berarti AT. Tinggal kita hitung dari A0 ditambah delta A, gitu kan? Nah, A0-nya adalah 800 ditambah delta A-nya 0,704. Nah, sama dengan 800,704 cm persegi. Ya, pemuaian yang ketiga adalah pemuaian volume. Misalkan saja kita punya balok yang panjang, lebar, dan tingginya seperti ini, mempunyai volume awal adalah V0. Nah, kemudian dipanaskan, maka pemuaiannya itu adalah memuai pada panjangnya, pada lebarnya, dan pada tingginya. Jadi, memuai ke 3 bagian. Maka itu nanti ada yang namanya koefisien muai volume. Ya. Nah, pertambahan volumenya atau pemuaian volumenya adalah sama dengan V0. Nah, di sini bukan alfa atau beta, tapi di sini gamma ya. Delta T gitu ya rumusnya. Di mana gamma itu adalah koefisien muai volume. Di mana besarnya gamma itu adalah sama dengan apa itu? Sudah pasti tertebak ya. Gamma itu adalah 3 alfa, betul ya. Nah, untuk nyari VT pasti mudah saja, tinggal rumusnya. V0 kali ditambah delta V ya. Delta V-nya sudah ada, volume akhirnya tinggal ditambahkan. Atau kalau secara rumus itu VT-nya itu adalah sama dengan V0 dalam kurung 1 ditambah gamma delta T. Ya. Nah, sekarang kita lihat contohnya di sini. Ini ada sebuah bola aluminium, ya, jari-jarinya 12 cm. Koefisien muai panjang dari aluminium itu 2,2 10 pangkat min 5 per derajat Celcius. Nah, suhu awalnya 50 derajat, dipanaskan sampai 75 derajat Celcius. Berapa pemuaian volumenya? Gitu ya. Nah, pertama kita hitung dulu volume awalnya, V0.
rumusnya adalah kalau bola itu berarti 4/3 pi R pangkat 3, gitu kan? Nah, sama dengan 4/3, pi-nya 3,14, R-nya adalah 12 pangkat 3. Nah, kalau dihitung di sini adalah hasilnya, volumenya itu adalah 7.234,56 cm kubik. Jadi tidak usah dirubah satuannya, biarkan cm kubik. Nah, kemudian bagaimana pemuaiannya? Ya, delta V itu rumusnya V0 gamma delta T. Nah, jangan lupa di situ gamanya harus dicari dulu. Gamma itu adalah sama dengan 3 alfa. Alfanya sekian. Kalau dikali 3 jadilah 6,6 kali 10 pangkat min 5 per derajat Celcius. Nah, sehingga delta V-nya sama dengan V0-nya 7.234,56 ya, cm kubik dikali 6,6 kali 10 pangkat min 5 ya, per derajat Celcius dikali delta T. Delta T ini adalah 25 derajat Celcius. 75 kurang 50. Jadi ini kali 25 derajat Celcius. Nah, per derajat Celcius dengan derajat Celcius habis. Maka di sini nanti delta V-nya cm kubik ya. Nah, kalau kita hitung ini 7.234,56 kali 6,6 10 pangkat min 5 kali 25, ini hasilnya adalah sama dengan 11,9 cm kubik. Nah, ini adalah pemuaian dari bola aluminium tersebut. Oke, saya kira cukup sekian dulu video saya kali ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share kepada teman-teman kalian agar video saya berguna buat pendidikan di Indonesia. Salam fun fisika asik.